Halo my viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video YouTube aku. Perkenalkan aku Riri dan selamat datang di channel YouTube aku, dimana channel ini akan memberikan info ke kamu mengenai review film, drama, series, dan hal-hal menarik lainnya yang bisa jadi pilihan tontonan kamu selanjutnya. Oke, karena aku udah beberapa lama ini gak upload video dari 2 atau 3 video aku sebelumnya, aku mau nanya kabar kalian gimana. Semoga sehat-sehat ya. Dan ada satu pertanyaan nih yang aku pertanyakan beberapa akhir ini. Pernah gak sih kalian membayangkan kalau misalnya kalian tuh tinggal di sebuah hutan, di tengah hutan ya, terus rumah kalian sendiri yang ada di sana, dan kalian gak punya tetangga, terus kalian cuma tinggal sama keluarga inti kalian, which is ayah, ibu, terus sama kakak atau adik kalian, dan kalian gak bisa kemana-mana, cuma di situ doang. Pernah berpikir gak sih kayak gitu? Dan seberapa kesepiannya hidup itu tanpa tetangga? Aku gak bisa bayangin sih. Nah, kali ini aku mau ngebahas film yang kurang lebih point of view-nya seperti itu tadi. Nah, film ini merupakan film indie yang bener genre, bisa dibilang genrenya itu drama fantasi atau bisa juga disebut fantasi thriller sih ya. Nah, tadi kan aku nyebut film indie ya, which is film indie ini apa sih bedanya sama film-film biasa yang kita tonton? Nah, sedikit pengetahuan yang akan aku share. Film indie ini merupakan film yang biasanya itu ciri-cirinya itu durasinya lebih pendek dari film-film biasa yang kita tonton di bioskop. Selain itu, film ini juga pendistribusiannya terbatas karena dia itu diproduksi dan distribusikan oleh studio-studio film independen. Jadi kayak budgetnya terbatas, jadi nggak langsung kayak boom gitu yang diproduksi oleh Disney atau dan studio-studio film besar lainnya. Nah, film ini pertama kali ditayangkan biasanya itu di festival-festival film karena dia film indie, jadi kayaknya lebih masuk ke festival-festival film, baik itu festival film lokal, nasional maupun internasional. Nah, sama halnya dengan film yang akan kita bahas ini yang berjudul One and Two. Jadi film ini kita bukan berhitung ya, tapi memang judulnya One and Two, dimana dia ini kan film indie. Jadi of course pertama kali tayangnya itu di festival film, which is di Berlin International Film Festival. Nah, tayangnya itu di tahun 2015 di bulan Februari, which is udah kayak 9 tahun yang lalu. Terus kayak setelah dia tayang di festival film internasional itu, baru 6 bulan setelahnya dia mulai didistribusikan secara komersil, tapi nggak di semua bioskop juga sih dari yang aku baca ya. Nah, filmnya ini digagas oleh sutradara Andrew Dross Palermo, di mana sutradaranya ini mengangkat suatu film yang merupakan hubungan antara keluarga sih, menurut aku value antara hubungan keluarga kakak dan adik terutama ya, karena dia ke-trigger dari pengalaman atau kedekatan dia dengan kakak, pokoknya saudaranya. Dan aku pernah melihat interviewnya dia, dan ratingnya ini filmnya itu sebenarnya nggak wow banget sih. Di IMDb kita bisa lihat ratingnya itu 5,2, which is mungkin kalau kalian yang nyari film untuk ditonton pasti reviewnya di atas 5 ya, tapi ini reviewnya 5,2. Dan di Rotten Tomatoes itu reviewnya itu 47% kalau aku nggak salah. Tapi kenapa film ini menurut aku bagus untuk dibahas? Karena film ini menurut aku mempunyai value yang bisa kita ambil tentang pengalaman-pengalaman kehidupan kita bersama keluarga. Gimana sinopsisnya? Yuk kita bahas.
Nah, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, film ini kan merupakan film indie. Jadi, film ini cuma berdurasi sekitar 90 menitan. Di mana film ini menceritakan satu keluarga yang tinggal di tengah hutan. Terus mereka itu punya pekarangan yang luas banget, tapi sayangnya pekarangan ini dibatasin oleh tembok kayu yang menjulang tinggi banget. Nah, satu keluarga ini terdiri dari Daniel, si ayah yang diperankan oleh aktor Grant Bowler. Terus ada juga Elizabeth, si ibu yang diperankan oleh aktris Elizabeth Reeser. Terus ada si anak pertama laki-lakinya yang bernama Zack, diperankan oleh aktor Timothée Chalamet. Dan bagi kalian penggemar Timothy, ini salah satu filmnya Timothée Chalamet ya. Terus ada juga si anak bungsu perempuan yang diperankan oleh aktris Kiernan Shipka yang nama tokohnya di sini bernama Eva. Jadi ada Daniel si ayahnya, Elizabeth si ibu, dan Zack dan Eva si anaknya. Maksudnya bukan si anaknya Zack ya, tapi anak berdua nih, anak si Elizabeth dan Daniel, Zack dan Eva. Nah, jadi ceritanya Zack dan Eva ini mempunyai bakat dari lahir, yaitu bukan bakat indigo, tapi mereka ini punya bakat berteleportasi, di mana memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya selama tempat ini sudah pernah mereka kunjungi sebelumnya. Nah, tapi bakat mereka yang punya ini selalu disuruh Daniel itu jangan dilakukan, karena Daniel ini kayak melihat bakat mereka itu sebagai suatu kutukan gitu, dimana ketika mereka berteleportasi jadi terjadi hal buruk terhadap ibunya mereka, dimana ibunya tuh jadi jatuh sakit, kejang-kejang. Tapi sebenarnya nggak ada yang tahu kenapa sih ibu mereka tuh bisa sampai kayak gitu. Namun kejadiannya itu selalu ketika mereka habis berteleportasi. Nah, karena mereka ini kayak masih remaja, bocil-bocil gitu, mereka sering kayak melanggar nih larangan si ayahnya itu. Nah, Eva merupakan karakter utama sih menurut aku dari film ini, dimana karakternya itu lebih menonjol ya dibanding karakter-karakter lainnya, dimana Eva ini mempunyai jiwa yang rebel dan rasa pengen tahunya terhadap dunia luar itu gede banget. Sementara si Zack, si kakaknya ini karakternya itu lebih pragmatis, dimana dia cenderung lebih pilih aman aja, nggak mau ngelanggar. Kalau misalnya dibilang si Daniel, ayahnya itu kan, kalau misalnya dibilang si Daniel nggak usah ngelakuin teleportasi, dia nggak bakal ngelakuin teleportasi, kayak nggak mau dimarahin gitu. Tapi karena karakternya Eva ini kuat, jadi dia sering ngajakin si Zack untuk tetap berteleportasi untuk main dari rumah mereka, terus keluar malam-malam gitu. Nah, kehidupannya Zack dan Eva ini karena mereka nggak punya tetangga sama sekali ya, jadi dia itu mulai dari makanan harian sampai mereka bertahan hidup tuh ya mereka sendiri yang ngelakuin. Jadi si Eva itu ngebantuin pekerjaan rumah sama pekerjaan si Elizabeth, si ibunya. Terus kalau si Zack ngebantuin pekerjaan si Daniel, si ayahnya, mulai dari kayak berkebun, terus ngurusin ternak, karena kan mereka harus punya sumber daya makanan sendiri, karena nggak ada siapa-siapa, benar nggak ada siapa-siapa di dalam hutan itu gitu, dan mereka nggak bisa kemana-mana sama sekali. Nah, sampai akhirnya si Zack dan si Eva ini dihukum oleh Daniel karena setelah sekian lama dilarang, tapi Zack dan Eva ini terusan kayak berteleportasi malam-malam hari gitu, dan membuat si ibu ini kan juga sakit-sakitan terus gitu. Sampai akhirnya si Daniel ini menghukum si Zack dan Eva, menghukum kayak dikurung, terpisah di masing kamar-kamarnya. Terus akhirnya si Eva ini dipisahin dari si Zack karena biar si Zack ini nggak terpengaruh sama rebelnya si Eva. Dan disinilah konflik itu sebenarnya mulai beruntun ya, karena mereka terpisah. Jadi si Eva ini juga pengen rebel,
tapi si Zack itu kayak ketakutan, dia juga sayang banget sama orang tuanya, gimana ibunya nanti kalau misalnya teleportasi itu memang hal yang menyebabkan si ibunya sakit-sakitan gitu. Dia masih mempertanyakan hal itu. Nah, menurut aku dari sini konfliknya itu tetap beruntun ya, dan klimaks banget menurut aku, karena si Eva ini karakternya kayak bengal banget. Nah, konflik keluarga ini terus berkembang, di mana akhirnya karakter-karakternya juga berkembang, karena kan si Zack dan Eva ini memilih jalannya masing-masing, di mana si Eva tetap rebel dan Zack kayak tetap stay di rumah. Nah, perkembangan konfliknya ini menurut aku membuat film ini lebih banyak value-nya sih di depan nanti yang akan kita bahas. Menurut aku kenapa film ini menarik, karena pertama si aktor dan aktrisnya memerankan ini sangat bagus banget, terutama yang memerankan Eva, si Kiernan Shipka ini banyak dipuji di beberapa review oleh reviewer film lainnya, karena benar-benar membuat kita sebagai penonton itu kayak kesel dan gemes banget dengan karakternya si Eva ini, karena sebenarnya konflik yang dia buat sendiri itu jadi chaos yang beruntun, gak cuma buat dia doang tapi buat karakter-karakter lainnya. Sebagai penonton di awal-awal ketika menonton film ini, aku agak sedikit lost in thought gitu, kayak berpikir kayak ini kenapa kayak gini, kenapa seperti itu gitu, banyak pertanyaan yang ada di benaknya aku. Tapi ketika aku ngikutin filmnya, di akhir film pun aku nggak menemukan pertanyaan itu. Jadi menurut aku kenapa review film, salah satu faktor ya kenapa review filmnya itu jadi 5,2 di IMDb tadi, dari yang aku baca-baca sih banyak penonton yang kurang puas dengan hal itu tadi, pertanyaan mereka tapi nggak terjawab di dalam satu skin film ini, bahkan sampai endingnya itu. Sebenarnya secara keseluruhan film ini bisa kita lihat dari segi perspektif cara didik orang tua yang overprotective terhadap kemampuan anaknya yang berbeda dari kemampuan anak-anak normal lainnya gitu. Tapi si orang tuanya ini justru melihat kemampuan ini cuma dari sisi negatifnya doang dan gak mencari tahu positifnya apa, terus kemampuan ini bisa dieksplorasi seperti apa gitu. Dan hal ini kemudian membuat si anaknya juga jadi kayak bertanya-tanya kenapa dia diperlakukan seperti itu, apa yang salah dari kemampuan yang dia miliki gitu, karena dia kan nggak minta ya, tiba-tiba lahir brojol kemampuannya langsung ada kayak gitu kan. Nah, hal lainnya yang menurut aku bisa aku tangkap dari film ini adalah bahwa membatasin ruang lingkup eksplorasi anak itu ternyata nggak berdampak baik itu untuk anaknya maupun untuk satu keluarga itu sendiri. Terus komunikasi yang buruk dalam keluarga menurut aku juga merupakan salah satu hal yang bisa kita pelajarin dari film ini sih. Nah, meskipun film ini di IMDb-nya ratingnya tadi kan 5,2 ya, tapi menurut aku bagi kalian pecinta film yang suka nonton dan mencari isu tentang parenting atau cara didik anak atau ya pokoknya isu parenting gitu, film ini menurut aku bisa banget menawarkan kalian point of view tentang hal-hal tersebut. Jadi kalian bisa tonton. So, bagi kalian yang udah nonton film ini atau udah nonton nanti, boleh dong share ke aku menurut kalian point of view kalian melihat film ini tuh apa, dan ada nggak sih nilai atau value yang bisa kalian ambil dalam kehidupan seharian kalian nih dari film ini. Nanti komen di bawah ini ya. Oke, sekian dulu review film kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk jadi list film and chill-nya kalian selanjutnya. Ingat, film is not just something to watch, but something that we can reflect to make our life much better. Sampai ketemu di review film selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan like video aku ya. Support terus channel aku. Bye-bye.